usia 40, 45 tahun, 40, 50 tahun ini adalah tahapan acceptance ya. Penerimaan, menerima apa yang sudah mereka capai. Menerima kondisi dirinya, menerima kondisi kesehatannya. Tentu kesehatan di usia 40-50 tahun itu adalah emang investasi kan, investasi dari usia-usia sebelumnya. Halo Sobat Growers, welcome back to Grow Talk, podcast dari Psikologi Pendidikan UPI. Bincang santai untuk memahami bagaimana kita tumbuh, berubah, dan menjadi diri kita sendiri. Saya Asfi Nurul Fauzia. Dan saya Gilang Raga Pamungkas. Senang sekali bisa kembali lagi menyapa kalian teman-teman yang mungkin lagi santai ya Pi ya, lagi nongki sambil di usia muda ini. Dan kali ini ada episode apa Pi? Kali ini Pi? Nah, di episode yang spesial kali ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam, yaitu everything will be changed, bahagia akan berubah dari mengejar ke menerima. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman untuk topik hari ini. Dan kebetulan juga kita kedatangan tamu spesial yang merupakan pakarnya dari topik ini dan yang akan membimbing kita juga untuk menelusuri makna kebahagiaan ini yang ada di fase dewasa media ini. Langsung saja kita sambut Bapak Idat, Dr. Idat Mukodas MPD Kons. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Salam Talk Grow. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kalian? Alhamdulillah Bapak sehat. Oke, mudah-mudahan hari ini kita tetap bahagia ya. Harus tetap bahagia, Pak. Tetap bahagia. Oke Bapak, langsung saja ya. Pak Idat nih, banyak orang di usia ini merasa ada pergeseran makna kebahagiaan. Nah, apa sih yang secara psikologis ini membedakan konsep kebahagiaan di usia dewasa madya dibanding dengan usia muda yang mungkin lebih berfokus pada mengejar karir dan pencapaian? Baik, saya nanti dalam diskusi kita hari ini kita akan menggunakan dari perspektif kesejahteraan psikologis atau saya menggunakan perspektif dari psikologi positif ya. Nah, karena memang dua hal itu yang saat ini saya mendalami bidang tersebut ya. Jadi apa yang membedakannya? Yang pertama begini, kalau di usia dewasa awal ya, dewasa awal, bukan dewasa muda awal. Yang dewasa muda ya. Dewasa awal ini mereka kan di sekitaran usia 30 sampai 40-an ya. Nah, di usia itu adalah di mana mereka sedang mengejar karirnya. Ada yang dicapai, ada yang sesuatu yang dikejar, ada targetan yang harus dia capai. Di usia 30 sampai 40 itu. Nah, maka mereka akan fokus pada apa yang dia kejar. Jadi yang mereka capai itu akan menjadi sebuah sesuatu yang membuat mereka bahagia. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mulai masuk di usia 40 ya, 40 lebih lah sampai ke 50. Nah, di usia-usia itu biasanya mereka akan bukan hanya menginginkan apa yang mereka dapatkan, tapi bagaimana menikmati setiap proses dan apa yang mereka sedang miliki saat ini. Makanya di usia 40 sampai 45 itu biasanya usia-usia sedang bukan lagi mencari, tapi dia maintenance, dia memelihara, dia mulai mengembangkan apa yang sudah dia miliki. Sehingga kebahagiaannya itu, kalau tadi kan kebahagiaan yang dari dia dapatkan, dia kejar menjadi kebahagiaan yang dia terima. Nah, terima di sini artinya kebahagiaan itu dia dapatkan bagaimana dia bisa menikmati prosesnya. Nah, karena baik itu yang dewasa awal maupun dewasa madya, mereka juga yang proses itu tetap harus dinikmati. Tapi biasanya untuk dewasa madya ini, itu biasanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan itu dari apa yang mereka menikmati, apa yang sudah mereka dapatkan. Sehingga bahagianya itu akan berbeda dengan yang usia dewasa awal. Baik, berarti sebenarnya kesimpulannya itu, jadi kalau misalnya yang dari bawah umur 40 itu kita masih mengejar ya, lebih ke mengejar cita-cita kita gitu kan. Jadi kalau misalnya dari usia 40 ke 60 tuh kita udah menikmati aja gitu ya Pak ya. Jadi gimana Pi? Ya, dalam konteks perubahan ini, bagaimana sih kita menyikapi penyesalan masa lalu atau masa cemas terhadap masa depan? Nah, dan bagaimana sih cara kita agar benar-benar
bisa menerima fase ini dengan damai? Ya, kalau kita melihat ya, pasti kalian pernah ya mengenai mobil ya. Pernah. Mengenai mobil itu kan bukannya kita selalu melihat ke belakang. Iya. Ya. Mobil itu kalau kita di mobil yang lebih besar apakah spion belakang atau kaca yang ke depan? Kaca yang ke depan. Kaca ke depan kan artinya kenapa spionnya kecil? Kecil. Supaya masa lalu memang tidak bisa kita hapus. Tapi bukan satu hal yang menjadi penghalang ke depan. Tapi masa lalu itu adalah untuk menjadi cerminan. Apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi cerminan supaya kita bisa belajar untuk ke masa depan. Sehingga kaca layar yang ke depan itu adalah masa depan yang harus kita perhatikan. Nah, dewasa awal ya atau dewasa awal itu pasti akan sangat melihat ke kaca yang depannya saja karena ada sesuatu yang ingin dikejar. Tapi kalau sudah mulai masuk kepada dewasa madya itu sesekali dia akan melihat ke spion yang kecil itu. Karena apa? Dengan dia mencapai sesuatu di usia 40 tahun itu dia akan melihat apa yang terjadi di masa lalu ya. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah sehingga itu akan menjadi ini yang proses yang saya lakukan. Nah di usia 40 tahun itu sudah mulai banyak orang-orang yang masuk dalam fase penerimaan diri, self acceptance. Nah, dalam psikologi well-being, psychological well-being ya, itu ada dimensi di mana self acceptance, penerimaan diri. Dan di usia 40 tahun ini mereka akan mulai meningkatkan self acceptance-nya itu. Itu di beberapa penelitian RIP, termasuk penelitian saya sendiri yang saya analisis ya. Ternyata orang-orang yang masuk pada dewasa madya di usia 40 tahun itu tingkat penerimaan dirinya itu semakin tinggi dibanding orang-orang yang dewasa awal atau orang-orang yang remaja. Oh iya. Nah, karena sudah mulai menikmati apa yang sudah mereka capai begitu. Oh ya berarti lebih fleksibel aja sih ya berarti apa ya. Jadi intinya kalau misalkan yang usia dewasa madya itu lebih banyak mengenang masa lalu, mungkin rekap lagi masa lalu ya berarti. Kalau misalnya yang masa yang sebelum dewasa madya itu berarti mereka cuma lihatnya ke depan aja gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih Pak tantangan yang terbesar yang sering muncul di usia madya itu seperti mungkin midlife crisis atau menghadapi perubahan fisik dan bagaimana sih kita menerima penerimaan diri sejati yang sebenarnya? Nah, di dewasa madya ini ya, jadi dia hanya sesekali, jadi tidak melihat masa lalu itu sebagai satu yang harus dia lihat terus. Makanya di usia 40 sampai 50 tahun mereka jarang sekali untuk menceritakan masa lalunya, hanya sesekali saja. Iya. Tapi berbeda dengan orang yang di usia 60 tahun ke atas. Orang yang di usia 60 tahun ke atas itu mereka pasti akan banyak bercerita tentang apa yang sudah mereka capai. Jadi dia banyak melihat ke spion. Tapi 40 sampai 50 mereka hanya sesekali. Sesekali ini bukan berarti dia menceritakan apa yang sudah dia capai dalam perjalanannya, tapi dia mengingat, saya begini karena ada proses ini yang dilalui. Oh iya. Hanya sesekali saja untuk mengingat, dan itu biasanya mereka akan mencari proses melihat ke masa lalunya itu untuk mencari strategi ke depannya. Begitu. Biasanya kalau udah di atas 60 biasanya mereka akan menceritakan apa yang sudah mereka capai, perjalanannya. Makanya biasanya kalau orang tua dewasa tua ya yang di 60 tahun itu mereka akan mengatakan baheula mah cerita-cerita kayak gitu ya. Baheula mah itu. Tapi orang yang 40 50 jarang seperti itu. Oh, ini ya yang sudah kita capai ya. Ini prosesnya yang sudah kita capai. Dan ini yang menjadi ciri uniknya ya, itu yang di usia dewasa madya itu seperti itu. Oke. Nah Pak, apakah self-acceptance ini juga termasuk menerima bahwa beberapa mimpi atau tujuan yang dulu dikejar mungkin tidak akan tercapai? Nah, dan bagaimana sih kita berdamai dengan kenyataan? Tentang berdamai ini ya, mungkin pertanyaan tadi juga belum tersampaikan ya jawabannya. Bagaimana kita berdamai? Ya memang salah satu caranya masuk usia 40 tahun itu berdamainya yaitu dengan cara menerima. Kita terima apa yang sudah kita capai. Jadi usia 40 tahun itu bukan dalam lagi tahap kita mencari hal yang baru ya. Tapi kita menerima apa yang sudah kita capai. Gitu.
Nah harusnya kalau kita mau mencari hal yang baru itu adalah di usia 30, 25 sampai 30 atau 25 sampai 40 harusnya di tahap itu. Jadi misalkan kalian mau nanti berkarir di mana nih? Saya mau jadi guru atau saya menjadi dosen. Nah di usia 25 sampai 30 ini harus dikejar. Nah di usia 40 itu tahapan di mana kita menerima self acceptance. Menerima apa? Misalkan usia 40 tahun seperti saya, usia 40 tahun saya sudah menerima sebagai dosen. Bukan lagi saya mencari pekerjaan lagi yang lain. Sampingan, mencari kerja sampingan lagi itu yang lain. Bukan begini maksudnya. Jadi saya sudah bekerja sebagai dosen, tapi saya mau pindah pekerjaan ke yang lain. Nah ini artinya ada sesuatu yang keluar dari jalurnya ya. Ada sesuatu yang dia belum mulai pada tahap menerima, belum masuk kepada tahap penerimaan. Nah artinya usia 40, 50 tahun ini adalah tahapan acceptance ya. Penerimaan, menerima apa yang sudah mereka capai, menerima kondisi dirinya, menerima kondisi kesehatannya. Tentu kesehatan di usia 40-50 tahun itu adalah investasi kan, investasi dari usia sebelumnya. Tahun ya mungkin di usia 30 tahun, mungkin di usia 20 tahun. Kalau mereka yang sudah terbiasa dengan menjaga kesehatan tubuh, maka di usia 40 tahun itu mereka akan menikmati karena menerima ada di proses yang sebelumnya. Jadi usia 40 tahun ini usia yang memang bagaimana menerima kondisi. Nah, ketika orang sudah menerima, maka dia akan merasakan masuk pada tahap dia sudah mulai mendekati pada kebahagiaan. Karena sudah tidak memikirkan lagi apa yang belum dia capai, apa yang tidak dicapai oleh dia, atau tidak melihat lagi kok orang lain begitu ya. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Bukan seperti itu lagi, tapi orang ini sudah mulai masuk tahap bagaimana dia menerima dirinya, menerima kondisinya. Maka kalau di dalam konteks Islam ya, itu ada konsep lapang dadaan. Lapang dada. Begitu. Jadi kalau semakin kita bisa menerima diri ya, kita bisa lapang dada, maka kebahagiaan itu akan lebih mudah datang kepada kita. Oke. Baik Pak, sebenarnya kan dari tadi kan konsep menerima itu kan berarti kita berlapang dada ya kan menurut Bapak tadi. Dan gimana sih Pak saran praktis yang mungkin sobat-sobat growers yang mau langsung praktekkan gitu, cara filosofi menerima dalam kesehari-harian gimana sih gitu Pak caranya gitu. Ya. Pertanyaannya agak susah juga. Kenapa susah? Karena hitungannya saya juga belum masuk ke usia 50 tahun. Saya belum masuk. Iya, karena belum mau masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah ketika nanti kita bertemu lagi ketika usia 50 tahun. Berarti sobat growers sabar nunggu. Tapi kan lama juga ya sebelum akan datang. Tapi saya membaca ada di beberapa literatur ya. Ada di beberapa literatur. Kemudian saya mengamati hasil-hasil penelitian dan saya juga langsung berinteraksi dengan orang-orang yang di usia 40-50 tahun mereka sudah masuk pada tahap bagaimana penerimaan ini. Apa yang sudah dilakukan? Nah, yang pertama, mereka yang bisa bahagia di usia 40-50 tahun adalah ukuran kebahagiaannya bukan ukuran apa yang dicapai oleh orang lain. Tapi ukuran kebahagiaannya adalah ukuran saya sudah mendapatkan apa yang saya peroleh. Syukur nikmat apa yang dia peroleh. Nah, yang kedua, dia sudah mulai melihat ya ini anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepada saya. Yang ketiga, apa yang diperolehnya itu bukan menjadi sebuah bukan menjadi sebuah, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan ini ancaman, ada beberapa orang yang mengatakan ini takdir yang tidak yang tidak adil, bukan, tapi apa yang dia peroleh di usia dewasa madya ini mereka menerimanya dan itu menjadi sebuah hal yang perlu kita dia maintenance, bahkan dia kembangkan ke depannya. Jadi bukan lagi untuk berpindah karir ya, tapi pilihan karir ini dia maintenance dan dia kembangkan. Misalkan saya sebagai dosen, nah maintenance-nya seperti apa, pengembangannya seperti apa? Misalkan dengan dosen dengan banyak karyanya, banyak tulis buku, banyak publish artikel, baik itu di Sinta maupun Scopus. Nah itu pengembangan, untuk apa? Ada pengembangan diri yang perlu dia lakukan supaya dunia itu mengenal. Kalau sudah banyak mengenal kan dia nanti akan banyak
diundang sebagai narasumber, sebagai ahli atau sebagai apa. Dan disitulah ketika pencapaiannya sudah merupakan bagian dari dirinya, penerimaannya, dan dia melakukan pengembangan, maka di situ dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan mudah pula. Lebih cepat mendapatkan kebahagiaannya. Karena ada kuncinya penerimaan diri. Jadi sebenarnya tantangan umum yang sering muncul dalam fase dewasa madya itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Apakah karena susah dari tadi kata Bapak, kadang kan orang-orang susah gitu ya buat menerima gitu kan? Atau bagaimana sih yang sering munculnya gitu, tantangan umumnya gitu? Satu ya bisa jadi karena dia memang belum terbuka hatinya. Dia harus terbuka dulu, menerima apa yang sudah dia peroleh. Yang kedua, yang menjadi hambatan yang kedua adalah bagaimana dia bisa meletakkan ukuran kebahagiaannya itu berdasarkan apa yang dia peroleh. Nah, ini yang menjadi kelemahannya, yaitu dia meletakkan ukuran kebahagiaannya atas dasar apa yang orang lain peroleh. Jadi harusnya ini loh yang saya sudah dapatkan, udah cukup sampai situ. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda prosesnya, berbeda-beda capaiannya, berbeda dalam tahapan perkembangannya. Nah, yang jadi hambatan adalah dia tidak menerima dirinya, justru menjadikan ukuran kebahagiaan orang lain menjadi ukuran dia. Iri berarti apa ya? Ya, kalau yang seperti itu kan berarti dia tidak melakukan self acceptance. Karena kunci self acceptance itu adalah menerima dirinya kan, menerima dirinya, kemudian orang lain ya orang lain. Tapi kalau dia masih memberikan, misalkan saya sama Kang Gilang ya, Kang Gilang pakai kacamata, saya belum pakai kacamata, gitu. Harus tiba-tiba beli gitu kan? Nah, apakah saya tidak bahagia? Berarti saya harus pakai kacamata. Biar bahagia. Tapi saya belum membutuhkan itu. Iya. Maka saya menerima, mata saya masih bisa melihat tanpa menggunakan bantuan kacamata. Gitu. Ya. Nah, beda dengan anak-anak remaja ketika melihat Kang Gilang ganteng, pakai kacamata, saya juga pengen pakai kacamata. Tapi kalau orang dewasa madya, itu melihat ukuran kebahagiaan itu, ya saya menikmati. Saya masih bisa melihat tanpa menggunakan kacamata. Bersyukur gitu ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih yang mendorong seseorang akhirnya lebih memilih menerima daripada terus mengejar? Nah, lebih memilih menerima ya. Ada dua perspektif dalam kondisi ini. Yang pertama, bisa jadi karena ada pandangan spiritual yang melatar belakanginya. Jadi orang Indonesia itu banyak latar belakang spiritual yang membuat dia seperti itu. Misalkan dengan kondisi ya sudah, ini saya sudah menjadi takdir saya. Allah sudah memberikan inilah jalan saya. Udah jalannya. Nah, itu orang Indonesia banyak yang seperti itu. Yang kedua, apa yang mendorong dia menerima itu adalah dia sudah berpikiran ya ini diri saya. Jadi kondisinya sudah mulai masuk pada kondisi personal. Jadi bukan dalam konteks lagi melihat kebahagiaan itu dilihat dari perbandingan dengan orang lain. Dia pada tahap syukur nikmat apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebelum kita tutup nih Pak, boleh berikan satu pesan kunci atau closing statement untuk para sobat growers di luar sana mengenai pentingnya menyambut perubahan ini sebagai fase terbaik dalam hidup. Ya, kebahagiaan itu bukan sebagai sebuah pencapaian, tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita proses menerima dan menikmati setiap proses dari setiap langkah apa yang kita jalani. Wow, sangat bagus sekali ya buat hari ini topiknya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Idat atas waktunya mungkin yang telah dibagikan kepada sobat-sobat growers yang lagi nonton mungkinnya sekarang. Ya, jadi gimana Pi sobat growers? Nah, sobat growers, itu dia pembahasan kita yang sangat mendalam dan reflektif tentang perubahan makna kebahagiaan di usia dewasa madya. Jadi buat sobat growers, jangan lupa untuk mulai mempraktikkan kebahagiaan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Idat, yang dari mana mengejar ke menerima. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat growers buat sudah menemani kami menyusuri berbagai tahapan perkembangan manusia dari mungkin kanak-kanak hingga lanjut usia.
Jadi setiap fase punya tantangan dan peluangnya sendiri, dan semoga rangkaian ini bisa membantu sobat growers melihat bagaimana sih perkembangan gitu atau proses yang dinamis dan penuh pembelajaran. Walaupun ini mungkin episode terakhir ya Pi ya. Untuk seri ini jadi jangan berhenti di sini gitu maksudnya. Jadi jika ada topik yang ingin ada gitu sobat growers bisa cantumin aja lah ke kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe. Dan jaga diri, jaga pikiran, dan ingat setiap tahap kehidupan pasti punya maknanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Gilang Raka Pamungkas. Saya Aspinur Fauzia. Bersama Idat Mukodas. pamit undur diri. Salam kedamaian, grow better, think deeper, feel wiser. Dadah. Dadah, terima kasih teman-teman. Kepencet emot. Tekan ngomong. Aman enggak? Tapi pas ya bersamaan jadi abi nu poho bayar kan ya? Bye we. Bersama